Halo Sobat HMP, kembali lagi bersama dengan Talks HMP FKM UI, di mana Talks kali ini adalah Talks ke-8 yang merupakan Talks dengan tema Mengapa Kesehatan Mental Itu Penting. Nah, tema ini diambil karena pada tanggal 10 Oktober 2022 merupakan Hari Kesehatan Mental Dunia. Di saat ini, pada tahun ke-8 ini juga kita telah bersama dua narasumber hebat kita, yaitu Kakak Rani Monika Purba, MPSI Psikolog, dan Kak Endro Dwi Iswanto, AMD AK SKM. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber hebat kita. Yang pertama dengan Kak Rani Monika Purba sebagai seorang psikolog. Hai Kak Rani. Halo, Vika. Sehat? Sehat Kak, puji Tuhan. Gimana kabar Kakak? Kabar baik, cuma ya ada sedikit batuk dan pilek, jadi ya biasalah. Baik Kak. Mungkin untuk lebih akrab lagi dengan Sobat HMP, silakan Kak Rani memperkenalkan diri Kakak dan kesibukan Kakak saat ini. Oke, baik. Eh, Panggilnya apa ya, Sobat HMP ya? Iya, Iya, halo Sobat HMP yang mungkin mendengarkan podcast ya. iya. Podcast ini, salam kenal, saya Rani Monika Purba. Saya sehari-hari berprofesi sebagai psikolog. Em, Sama ya, alumni UI juga ya. Saya alumni dari Fakultas Psikologi UI di 2000, angkatan 2016. Mudah-mudahan hari ini pembahasan saya dan Vika bisa berguna ya untuk meningkatkan wawasan terkait dengan kesehatan mental. Untuk kesibukan ya saat ini itu memang karena di kota di mana hmm, aku tinggal kan belum ada psikolog ya, jadi memang ada beberapa hal yang harus dikerjakan ya, selain mungkin praktek di klinik gitu, menangani konseling terutama untuk anak-anak sampai remaja ya, karena aku kan basicnya sebenarnya spesialisasinya di pendidikan gitu, tapi terutama juga praktek di sekolah gitu, misalnya membantu untuk seleksi siswa yang mau masuk di program 2 tahun, atau melihat apakah ada anak-anak yang membutuhkan pendampingan khusus di sekolah gitu ya, untuk bisa belajar dengan lebih baik gitu. Biasanya aktivitasnya lebih ke situ sih, praktek sebagai psikolog, kemudian ada beberapa kesempatan juga menangani beberapa proyek di bidang pendidikan nih, sebagai konsultan dan juga pelatihan guru ya, sebagai trainer untuk guru-guru, pelatih untuk guru-guru. Iya, Ya. terima kasih Kak Rani. Baik Kak, kita akan masuk ke sesi pertanyaan Kak, di mana kita tahu juga di bulan Oktober ini adalah bulan Hari Kesehatan Mental Dunia, tepatnya pada tanggal 10 Oktober yang kemarin baru saja dirayakan. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan mental nih Kak, menurut Kakak sendiri apa sih kesehatan mental itu? Oke. Em, itu kesehatan mental tuh istilah yang lagi naik daun ya, Fik, beberapa waktu terakhir ya. Kalau Ya, dulu kan kalau ngomongin kesehatan ya pasti fisik gitu ya, sakit atau nggak sakit gitu. Nah kalau sekarang kan kesehatan mental tuh semakin sering dibahas gitu. Sebenarnya kalau ngomongin kesehatan mental itu cukup luas ya, itu cakupannya. Kalau kita ngomongin kesehatan mental itu sebenarnya mencakup kondisi, eh, tidak hanya, kalau mental tuh kan kesannya kayak apa jiwa gitu ya, tapi lebih kepada eh, kognitif ya, kondisi pikiran kita yang juga nanti akan mempengaruhi emosi kita, sehingga itu mempengaruhi bagaimana kita bertingkah laku gitu. Nah, kalau misalnya dibilang kesehatan mentalnya sedang kurang baik gitu ya kondisinya, itu artinya ada permasalahan, apakah itu dari segi kognitif atau pikiran, atau permasalahan dari sisi perasaan gitu ya. Kalau memang ada gangguan ya dengan, atau istilahnya mungkin tidak seserius gangguan gitu ya, tetapi ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan kondisi kesehatan mental kita tidak
sehat gitu ya, tidak fit, itu bisa mempengaruhi bagaimana kita bereaksi dan merespon lingkungan gitu. Dan kadang-kadang reaksi kita menjadi lebih emosional atau lebih agresif atau lebih menghindar kalau memang kondisi kesehatan mentalnya sedang tidak baik gitu. Nah, tapi memang aku ingin menekankan ya, kadang-kadang orang tidak bisa membedakan atau salah kaprah bahwa kesehatan mental dan penyakit mental itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau istilah bahasa Inggrisnya kan kalau kesehatan mental itu kan mental health ya gitu. Nah, kalau penyakit mental kan tuh mental illness gitu. Nah, kadang-kadang tuh secara awam tuh banyak yang menyamakan gitu ya. Jadi itulah yang membuat akhirnya membicarakan tentang kesehatan mental itu menjadi tabu ya, menjadi sesuatu yang agak memalukan karena harusnya itu adalah terminologi atau istilah yang netral, yaitu sama kayak kesehatan fisik kita gitu ya, kita lagi sehat atau tidak, lagi batuk atau tidak gitu, itu kan netral ya gitu. Iya. Tapi kalau kesehatan mental itu kadang-kadang menjadi ada nuansa negatif karena yang orang pikirkan itu mental illness gitu atau penyakit mental bukan kesehatan mental gitu. Jadi mungkin itu ya gambarannya kalau untuk apa itu kesehatan mental sebenarnya itu sesuatu yang terminologi yang cukup luas cakupannya ya gitu, bukan cuma masalah situasi emosi senang atau sedih tapi lebih kompleks dari itu gitu Oke. Vika. Terima kasih Kak Rani. Nah, tadi udah dijelasin jenis-jenis kesehatan mental yang masih awam nih Kak. Nah, kenapa sih kesehatan mental ini harus banget diketahui atau gimana sih pentingnya kesehatan mental ini bagi manusia? Oke. Eh, karena tadi secara komponen itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berpikir ya, bagaimana kita merasakan, dan akhirnya kombinasi dua itu menentukan bagaimana kita bertindak gitu ya, merespon dan memahami situasi kita sehari-hari ya, itu akhirnya mempengaruhi bagaimana kita hidup ya setiap hari gitu. Sehingga kalau kalau sakit ya kita nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu ya, tapi kalau kesehatan mental terganggu, kadang-kadang kita tidak bisa mengatasi stres gitu ya, atau kita nggak bisa mempertimbangkan sebuah keputusan dengan logis, itu akhirnya mengganggu kita untuk bisa eh, menjalankan rutinitas kita sehari-hari dengan baik gitu. Kita jadinya cuma mau tidur-tiduran gitu ya, atau menghindari bertemu orang gitu misalnya, atau tidak nyaman ketika ada yang bertanya kabar gitu ya istilahnya, akhirnya kita nggak bisa berfungsi selayaknya bagaimana manusia normal ya yang bekerja, bersosialisasi, dan juga eh, aktif untuk melakukan sesuatu kalau kesehatan mental kita terganggu, karena itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita ya, bagaimana kita bisa berfungsi selayaknya bagaimana manusia pada umumnya gitu ya itu pasti menjadi sangat penting gitu. Itu sih, jadi ya kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Bahkan mungkin harus lebih diperhatikan karena kadang-kadang gejalanya tidak disadari ya gitu apabila ada masalah gitu. Oke, Kak. Nah, tadi Kak Rani sempat ngomong-ngomong soal isu kesehatan mental ini masih sangat tabu di Indonesia kan. Mm-mm, Nah, gimana sih mm-mm. tanggapan Kakak dengan isu kesehatan mental yang masih tabu ini di Indonesia? Tanggapan Kakak? Iya, sebenarnya sih kalau secara kesadaran ya, itu semakin baik ya di tahun-tahun ini, terutama setelah pandemi ya, setelah pandemi COVID, itu orang akhirnya mulai merasakan pentingnya mengelola atau menjaga supaya mental itu tetap sehat gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga, apalagi misalnya di daerah-daerah yang
terpencil ya, Fik ya, misalnya kayak di salah satunya misalnya di tempat asalnya Vika, kampung halamannya Vika gitu ya, tempat Karani sekarang tinggal gitu, itu kan masih sesuatu yang sangat tabu ya, atau mungkin orang merasa ya itu kan hanya karena eh, orang yang mengalami masalah di kesehatan mentalnya karena malas berdoa misalnya gitu ya, atau malas beribadah gitu istilahnya. Kalau di masyarakat yang religius ada kecenderungan berpikir begitu ya, gitu. Padahal kan itu tidak benar gitu. Nah, kemudian akhirnya karena tabu dan banyak stigma, itu akhirnya membuat kita tuh nggak bisa membedakan mana mitos dan fakta tentang kesehatan mental gitu. Orang-orang misalnya lebih percaya mitos gitu ya daripada mencari tahu wawasan gitu ya, atau mencari banyak pengetahuan baru tentang faktanya apa gitu misalnya. Contohnya ya kalau ke psikolog berarti sakit jiwa misalnya gitu. Padahal kan belum tentu gitu. Bahkan psikolog pun butuh ke psikolog gitu. Karena ke psikolog itu bukan untuk orang yang eh, istilah kasarnya sakit jiwa gitu ya istilahnya, atau mungkin yang hanya mengalami gangguan mental saja atau mental illness gitu ya, tetapi kita membutuhkan tempat bantuan secara profesional apabila kita membutuhkan untuk berdiskusi secara terapeutik gitu ya tentang masalah atau tantangan yang kita hadapi gitu. Jadi banyak mitos-mitos yang berkembang, kemudian selalu dikaitkan kesehatan mental itu dengan kondisi yang ekstrim ya, fix misalnya kayak bipolar, kemudian hmm, skizofrenia, itu yang kondisi-kondisi mental illness yang ekstrim, sehingga akhirnya membuat itu tabu untuk dibicarakan gitu. Berarti ini juga udah termaksud menjawab pertanyaan berikutnya. Sebenarnya ini pertanyaan berikutnya Mm-mm. tentang pentingnya masyarakat Indonesia untuk mengerti dan menyadari tentang isu kesehatan mental ini. Berarti ini udah menjawab sebagian ya, Kak? Atau ada yang mau pertanyaan lain? Mm-mm. Iya, karena kan seperti apa ya istilah yang ada istilah atau kayak perumpamaan bahasa apa ya Latin ya kalau nggak salah yang sering dipakai orang kesehatan juga gitu bahwa mens sana in corpore sano ya kalau nggak salah ya itu. Jadi ada di dalam jiwa apa namanya di dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat gitu. Nah jadi sebenarnya keterkaitan antara fisik yang sehat juga mempengaruhi mental yang sehat gitu. Dan mental yang tidak sehat juga akan membuat fisik menjadi tidak sehat karena ketika mental kita tidak sehat itu apalagi stres yang intens dan berlebihan itu membuat kita kadang-kadang merasakan masalah di fisik kita yang tidak bisa dijelaskan secara medis gitu. Ya. Misalnya eh, gatal-gatal atau diare gitu ya, atau tulang belakang akhirnya nyeri-nyeri gitu, berasa kayak saraf kejepit dan sebagainya. Padahal itu ada bisa jadi ada faktor masalah di mentalnya yang kurang sehat mungkin ya gitu atau kurang fit dan membutuhkan sebenarnya penyelesaian atau solusi gitu. Jadi ya sama pentingnya ya kesehatan mental dan kesehatan fisik. Kakak kan sekarang berarti sedang membuka praktek ya, Kak? Hmm, numpang praktek sih tepatnya di Iya, berarti salah satu klinik di Tobelo ya. ya berarti intinya Kakak berarti punya pengalaman untuk Mm, menangani mm, mungkin beberapa pasien yang mengalami masalah kesehatan mental. Mungkin mm, ada nih pengalaman yang mau di-share, Kak, salah satu pasien mungkin. mm, 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 mm. Apa ya kalau kalau menangani secara pribadi dan kelompok pasti kan berbeda ya gitu. Nah, tapi pada umumnya yang
ketika misalnya ada klien yang datang, kemudian konseling gitu ya dengan psikolog, biasanya kita bukan nasehatin ya biasanya atau ceramahin gitu, tapi lebih ke berdiskusi dua arah yang tujuannya membangun kesadaran dan pemahaman klien terhadap situasi atau pengalaman yang dia sedang alami gitu, atau pengalaman yang ternyata menimbulkan perasaan tidak nyaman di dalam dirinya gitu ya, menimbulkan stres atau misalnya menimbulkan reaksi-reaksi yang eh, secara emosional mengganggu atau membuat dia tidak fokus gitu ya ketika berpikir atau ketika bekerja gitu. Nah, selanjutnya memang saat menangani klien juga biasanya kita berdiskusi nih tentang pilihan-pilihan atau langkah-langkah yang mungkin untuk dilakukan, positif negatifnya gitu ya, plus minusnya gitu untuk situasi tersebut gitu. Apa yang bisa dia lakukan, apa yang eh, ada perspektif yang bisa diubah gitu ya, atau dia bagaimana dia melihat situasi tersebut itu dibicarakan di dalam sesi konseling gitu. Dan akhirnya ada kesepakatan gitu ya tentang berikutnya mau ngapain nih terkait dengan situasi tersebut gitu. Apa yang akan dia lakukan, kemudian butuh butuh pendampingan apa, dari siapa, butuh dukungan siapa, bagaimana cara dia mencari dukungan itu, sehingga bukan saya sebagai psikolog yang mencari solusi gitu ya, tetapi melalui diskusi itu menimbulkan insight ya, inspirasi, pemikiran baru, perspektif baru dari cara klien untuk melihat masalahnya gitu. Jadi proses konseling memfasilitasi itu supaya bisa tercapai gitu, Fit. Oke, terima kasih Kak. Nah, berarti ini kalau misal kami yang mengalami masalah kesehatan mental nih Kak, gimana sih caranya untuk kita menghadapi masalah kesehatan mental itu untuk diri Mm-mm. sendiri ya ini Kak? Oke, sebenarnya nggak ada satu resep untuk semua ya, karena kita tuh kalau ngomongin kesehatan mental tuh banyak faktor yang akan mempengaruhi ya, Fik, gitu. Vika dan Karani kalau ngomongin kesehatan mental tuh kompleksitasnya sangat berbeda karena ada faktor biologis, ada faktor pengalaman masa lalu, mungkin ada pengalaman-pengalaman traumatis tertentu gitu ya, atau pengalaman kekerasan tertentu, atau mungkin bahkan pola asuh yang berbeda, budaya yang berbeda, yang membentuk pola pikir kita menjadi berbeda gitu. Jadi dibilang satu tips untuk semua sebenarnya, tips untuk menjaga kesehatan mental tuh sebenarnya kalau di internet banyak ya, banyak banget gitu ya, macam-macam gitu. Di Instagram apalagi ya, itu kayaknya saking banyaknya cuma di scroll doang, nggak Iya, dilakukan gitu. saking banyak ya Gitu, Kak. saking banyaknya. Tapi kalau dari aku sendiri ya, Fik, sebenarnya hal yang paling mendasar untuk menjaga kesehatan mental yang sering kupraktekkan adalah bisa membedakan hal-hal yang bisa ku kontrol dan tidak bisa ku kontrol gitu. Itu yang paling mendasar dan itu mencakup pola pikir gitu. Kesannya kita belum ngapa-ngapain, tapi kita sudah lebih siap nih menghadapi tantangan atau stres yang akan kita temui ya di luar saat kita beraktivitas, ketika kita memiliki kesadaran tentang hal-hal yang kita bisa kontrol dan tidak bisa gitu. Yang bisa kita kendalikan kan cuma diri kita ya. Ya Kak. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merespon, berkata-kata, mengatur waktu gitu ya, atau mengerjakan sesuatu, fokus kita, itu kita bisa atur. Nah, tapi kalau di luar itu, lingkungan, orang lain, misalnya respon dosen gitu ya, itu kan kita nggak bisa atur gitu ya, itu nggak bisa sesuai dengan yang kita mau gitu. Nah, ketika kita memaksakan situasi yang kita nggak bisa kontrol menjadi ingin kita kontrol, kadang-kadang
stres akan muncul dari situ dan mengganggu fungsi-fungsi kita yang lain gitu ya. Itu yang paling mendasar sih sebenarnya yang kita bisa lakukan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ketika pikiran sudah terlalu jauh gitu ya, kemudian sudah terlalu banyak pikiran negatif mungkin yang akhirnya membuat kita nggak fokus, biasanya bisa melakukan praktek mindfulness gitu, Fik. Nah, kalau mindfulness sendiri kan sebenarnya cara melakukannya itu banyak banget ya, gitu. Nah, kalau aku agak anti ribet-ribet ya, gitu. Tapi yang memang benar-benar praktikal kita bisa lakukan, itu biasanya sensing lima indera gitu. Jadi kalau udah pusing gitu ya, udah mumet gitu, nggak tahu mau mulai dari mana, udah kayak bawaannya udah emosinya intens, mungkin ada yang keinginan misalnya mau nangis atau misalnya atau kayak mau marah-marah gitu ya, mungkin bisa jeda dulu, kita coba here and now gitu ya, grounding, merasakan kita ini lagi gimana melalui lima indera kita. Kita ada lihat apa di sini, ada dengar apa, ada rasa apa, lagi duduk di mana. Itu akhirnya membuat kita nggak fokus pada pikiran kita, tetapi kita bisa menjejak tanah istilahnya gitu ya, grounding, dan akhirnya dari situ kita bisa menyadari, oke, bahwa saat ini saya sedang tidak berada dalam bahaya gitu ya, dan saya perlu mengatur respon saya secara terstruktur atau sistematis. Oke, saya akan melakukan apa dulu nih yang pertama gitu. Jadi kadang-kadang kalau terlalu mumet kan ya kita bisa nangis-nangis gitu ya, nggak tentu arah, tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya gitu. Nah, yang terakhir sih memang yang kadang-kadang sering ini masih sulit juga ya untuk selalu dilakukan. Kadang-kadang kalau kita merasakan emosi yang intens tuh kita langsung coba abaikan gitu. Nah, kalau mau menjaga kesehatan mental itu harusnya disadari, diterima, dan didiskusikan apabila ada pihak-pihak yang terkait ya yang menimbulkan emosi-emosi yang besar itu, big feelings itu gitu, Vin. Jadi kadang-kadang kan kita udahlah, aku sibuk nggak ada waktunya drama-drama gitu istilahnya gitu ya. Atau aduh cengeng banget sih kan, masa gini-gini dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit eh, nangis gitu. Aku harus lebih kuat lah. Sebenarnya tujuannya sih mungkin baik ya, itu aspirasinya untuk melakukan itu tuh baik gitu, tapi kalau namanya emosi yang intens itu nggak bisa ditekan, dia akan menekan kita balik gitu. Jadi memang itu harus didiskusikan atau diatasi gitu. Kenapa ya aku bisa merasakan marah seintens ini gitu? Karena kan semua emosi itu membawa pesan tertentu ya gitu. Bukannya itu mengganggu kita gitu ya, tetapi itu akan membawa pesan tertentu yang harusnya kita bisa sadari, oh aku marah karena ini, oke berarti supaya emosiku tereda, ada kebutuhan apa yang harus kupenuhi gitu terkait dengan emosi itu. Jadi bukannya diabaikan atau dianggap salah memiliki emosi tersebut, tetapi justru diterima dan diatasi gitu. Itu sih. Sangat ini ya, jadi catatan penting untuk dilakukan. Ini tadi bicara soal kesehatan mental diri kita, Kak. Gimana Mm-mm. kalau ada orang lain di sekitar kita yang mengalami kesehatan mental, Kak? Gimana sih cara kita harus meresponnya? Mm-mm. Seringkali itu sebenarnya memang itu sangat invisible ya, Fik. Maksudnya kadang-kadang kalau nggak peka itu kita merasa ya dia baik-baik aja gitu. Ya, Atau karena tadi masih tabu dan nggak mau dianggap drama atau cemen gitu ya istilahnya, tukang mengeluh gitu, akhirnya dia memilih untuk orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita atau siapapun itu rekan kerja kita memilih untuk nggak membahas itu gitu. Kalau ada waktu untuk ngobrol justru membahas hal-hal yang lain mungkin, apakah berita-berita atau yang lucu-lucu gitu ya, Bek ya, ya, gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita memang ingin membantu gitu ya,
kita perlu peka juga ya gitu untuk melihat situasi orang-orang di sekitar kita, apa yang mungkin bisa kita respon, kemudian menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan gitu. Karena kita nggak bisa memaksa juga gitu ya orang untuk terbuka, Benar. orang untuk minta bantuan gitu. Sama kalau misalnya kayak ya, aku praktek juga sering banget banyak yang bikin janji, tapi hanya beberapa yang betul-betul hadir karena memang kesiapan untuk terbuka itu tidak mudah ya Iya, gitu. Jadi kita juga harus sabar dan nggak bisa menceramahi, memaksa. Ini kan tentang kesehatan mental, ini penting, nggak boleh diabaikan gitu. Akhirnya membuat dia justru semakin tertekan. menjauh. Hmm. Iya, gitu. Jadi sebenarnya kalau memang kita merasa ada sesuatu yang tidak beres mungkin dengan orang-orang di sekitar kita, kita bisa menawarkan bantuan untuk membuat dia lebih nyaman. Misalnya, kita belum mendiskusikan nih tentang masalahnya, tapi misalnya tanya apakah udah makan atau belum gitu ya. Atau misalnya ada yang perlu dibantu nggak gitu, atau mau ditemenin di kos atau enggak gitu ya. Atau mau jalan-jalan ke mall dulu nggak sebentar gitu ya, ngiter-ngiter nggak ada tujuan, yang penting ada refreshing gitu ya, atau apa. Mungkin nggak langsung bertanya pokok masalahnya di mana, tapi dia merasa ada orang yang ada mendampingi atau hadir di sebelahnya dia itu untuk langkah awal mungkin sudah berpengaruh positif ya gitu untuk kesehatan mental. Jadi nggak perlu kita terlalu eh, kesannya mungkin menceramahi atau menggurui. Ayolah harus cari bantuan nanti kamu tuh begini-begini gitu ya, nanti dampaknya negatif loh, tesis nggak selesai loh, gini gitu. Sebenarnya karena tanpa dibilang pun sebenarnya dia pasti sudah berpikir ke sana, cuman ya memang Nggak. lagi nggak bisa gitu. Lagi nggak bisa gitu, jadi mungkin kita bisa memberikan hal-hal yang mungkin dia butuhkan. Dan kadang-kadang itu sesuatu yang sifatnya fisik, misalnya kehadiran atau menemani makan siang, sesederhana itu mungkin sudah sangat membantu gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ini sangat membantu kita juga ya untuk lebih peka. Nah, Hmm. Kak, ini menurut Kak, ini untuk mereka yang sedang mengalami masalah kesehatan nih, Kak. Apa sih pesan dari Kakak untuk mereka? Mungkin berapa kata atau kalimat yang bisa menjadi penguat bagi mereka? Mm-mm. Eh, kalau biasanya kalau untuk diriku sendiri juga ya, ya. Dan kalau misalnya kita sedang misalnya mengalami banyak situasi yang nggak diharapkan gitu ya, atau ada periode hidup yang kayaknya lebih berat gitu ya, kita harus yakin bahwa ini pun akan lewat gitu. Ya, kalau istilah mungkin in English tuh this too will pass gitu. Jadi apapun itu tuh will pass. Jadi memang tidak akan selamanya kita berada di situasi itu gitu. Pesan kalau untuk teman-teman yang mungkin merasa ada sesuatu nih yang kayaknya tidak beres gitu ya dengan kesehatan mental, atau kok kayaknya rasanya susah fokus gitu ya, atau rasanya moodnya atau suasana hatinya negatif terus, pikirannya negatif terus gitu. Itu pasti sesuatu ya, jangan diabaikan. Itu adalah diri kita sedang memberikan pesan, mari atasi ini, cari bantuan gitu ya. Carilah bantuan profesional gitu. Jangan cari di internet terus mendiagnosa diri sendiri, itu tidak baik, itu tidak benar ya gitu. Itu akan membuat kita semakin cemas dengan kondisi kita. Tetapi kita perlu mungkin membuka diri ya untuk menceritakan kepada orang-orang yang kita percaya, atau mungkin kalau misalnya masalahnya kita belum nyaman untuk ceritakan, kita belajar untuk tidak menanggung semua sendiri dan mulai belajar untuk meminta bantuan gitu. Bantuan-bantuan yang sederhana kita bisa
minta ke orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, sehingga kita tidak mengatasi semuanya sendiri gitu. Karena saya yakin ya pasti kita semuanya punya support system gitu ya. Kita punya orang-orang kita yang peduli pada kita sebenarnya, tapi kadang-kadang ketika kita dalam situasi stres, itu kita kadang-kadang susah untuk ingat gitu kalau ada orang-orang yang peduli gitu pada kita. Jadi terbukalah, carilah bantuan, terutama bantuan profesional. Jangan diagnosa diri sendiri dengan mencari gejala-gejala gitu ya di Google gitu. Nah, itu informasinya biasanya sepotong-potong gitu, karena proses diagnosa sendiri itu sesuatu yang kompleks ya gitu. Dan itu harus dilakukan oleh profesional gitu. Ih, ini jangan-jangan gua udah depresi nih gitu ya. Atau jangan-jangan aku tuh bipolar gitu ya misalnya, itu nggak baik ya gitu, itu akhirnya menimbulkan kecemasan yang semakin tinggi dan akhirnya itu memperparah gitu situasi kita gitu. Jadi kita harus mencari bantuan ke profesional. Yang paling sederhana mungkin Fik, bisa kalau lagi stres ya harus menyeimbangkan pola hidup ya, olahraga, cukup tidur, makan teratur, menyeimbangkan antara load kerja atau load belajar dengan rekreasi gitu. Jadi nggak terlalu mumet satu hal terus gitu dipaksakan gitu sih. Mudah-mudahan tipsnya cukup praktikal ya untuk dilakukan. Iya, Kak. Oke, Kak. Sekarang saya saya mau nanya soal harapan Kakak terkait kesehatan mental ini ke depannya di Indonesia ini harapan Kakak bagaimana? Hmm, yang pasti kalau aku secara pribadi ya Fik, ingin topik terkait kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang sangat wajar dibicarakan. Gak usah muluk-muluk di masyarakat deh, di dalam keluarga kita lah. Gitu. Jadi kalau ada anak gitu ya yang memang menceritakan nggak hanya aktivitasnya sehari-hari, tapi perasaannya gitu, misalnya menjalankan aktivitasnya atau apa yang membuat dia mungkin merasa nggak nyaman gitu ya, secara emosional itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan atau sesuatu yang orang tua juga merasa perlu untuk menanyakan itu gitu ya, nggak cuman hari ini ngapain gitu ya, ngabisin duit berapa gitu misalnya gitu ya, atau sibuk apa gitu, tapi pembicaraan di dalam topik kesehatan mental tuh menjadi sangat wajar nih dibicarakan di dalam keluarga, dibicarakan di meja makan misalnya gitu ya, sehingga secara setiap keluarga seperti itu akhirnya secara masyarakat pun merasa bahwa kesehatan mental tuh bukan sesuatu yang hanya untuk orang-orang tertentu gitu ya kita hanya untuk orang-orang yang dalam tanda kutip bermasalah, tetapi memang kebutuhan paling dekat dengan kita untuk kita bisa menjaganya gitu, mengaturnya, mengelolanya sehingga kita pun bisa beraktivitas dengan optimal gitu. Luar biasa ya. Berarti emang kesehatan mental tuh harus dimulai dari diri, keluarga, baru kalau karena lingkup sekitar ya, Kak. Nah, Kak, Betul. untuk menutup sesi kita, Mm-mm. kira-kira closing statement Kakak nih. Ah ya. First of all ya terima kasih ya Vic sudah diundang gitu. Hmm, akhirnya bisa berbagi, tapi ini pun sebenarnya karena teman-teman juga melihat bahwa topik kesehatan mental ini menjadi sesuatu yang juga penting ya untuk dibahas di dalam HMP Talks ini gitu. Nah, untuk closing statement sih terkait dengan kesehatan mental, apa ya, kita sadari atau enggak, itu akan selalu matters gitu. Mau kita hindari atau kita terima, itu akan tetap matters gitu. Kalau kalau aku ya melihat saking esensialnya kesehatan mental ini, kita terima atau tidak terima, kita sadari atau tidak sadari, itu tetap akan mempengaruhi bagaimana kita hidup sehari-hari.
So, supaya kita bisa lebih optimal gitu ya, bisa lebih banyak mencapai hal-hal yang ingin kita capai dalam hidup kita nggak hanya menjaga kesehatan fisik saja gitu, tapi kesehatan mental pun harus menjadi prioritas gitu. Dan kalau kita ngomong prioritas, berarti kita ada usaha konkret nih untuk melakukan sesuatu untuk menjaga itu gitu ya. Nggak hanya bilang, oh iya, kesehatan mental tuh penting gitu, tapi memang benar-benar do something untuk mengatasi masalah kita, menjaga kesehatan mental kita gitu. Sesederhana tidur cukup ya, nggak main HP berlebihan di waktu tidur, sehingga tidur kita tuh berkualitas, itu sudah menunjukkan bahwa kita betul-betul memprioritaskan kesehatan mental kita. Itu hal-hal seperti itu. Jadi mungkin itu ya untuk penutup dari saya, dari eh, saya atau aku ya. Itu. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan bisa berguna ya. Iya, Kak. Terima kasih, Kak Rani. Sekarang kita akan lanjut kepada narasumber kedua kita, yaitu Kak Andrew Dwi Iswanto, AMD AK SKM. Halo, Kak Andrew. Halo, Apa Kak. kabar, Kak Andrew? Ya, alhamdulillah kondisinya baik. Nah, Kak Andrew, kita akan sebelum lanjut pada pertanyaan-pertanyaan, silakan Kak Andrew untuk memperkenalkan diri Kakak dan kesibukan Kakak di saat ini. Ya, halo Sobat HMP, dan kali ini saya menjadi narasumber di edisi tas ke-8 kali ini. Perkenalkan, nama saya Andrew Dwi Swanto. Saat ini aktivitas saya bekerja di salah satu laboratorium swasta dan juga sebagai mahasiswa pasca sarjana FKM UI dengan peminatan kesehatan mental komunitas dan disabilitas. Oke, berarti Kak Andrew memang sebagai mahasiswa di S2 FKM UI. Nah, Kak Andrew, tadi kita udah bahas nih bersama dengan Kak Rani terkait dengan kesehatan mental, mulai dari apa sih kesehatan mental itu, mengapa pentingnya, dan harapannya juga untuk Indonesia. Nah, kira-kira nih, menurut Kak Andrew, apa alasan kesehatan mental itu penting? Oh iya, kesehatan mental itu penting karena dalam definisi sehat, baik menurut WHO maupun menurut Kemenkes pun, sehat itu tidak hanya secara fisik tapi juga mental. Dan itu adalah titik awal kenapa kesehatan mental itu penting, karena sehat itu tidak hanya secara fisikal kita yang sehat dapat beraktivitas seperti sedia kala, tapi juga mentalitas kita, mental kita juga harus sehat. Jadi kenapa kesehatan mental itu menjadi sangat-sangat penting. Gitu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih tanggapan kakak terkait isu kesehatan mental yang masih tabu untuk banyak masyarakat Indonesia? Iya, terkait dengan kesehatan mental yang masih tabu, mungkin kalau misalkan kita lihat dari definisi, kesehatan mental itu kan banyak jenisnya dan juga Kemenkes mengelompokkan menjadi dua, ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan dan ODGJ orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Terus kemudian yang tabu yang ada di masyarakat adalah masyarakat menganggap bahwa orang dengan masalah kesehatan mental itu dianggap sebagai orang gila. Terus kemudian eh, orang dengan masalah kesehatan mental akhirnya terstigma oleh masyarakat dan dia menjadi malu gitu karena di stigma negatif oleh masyarakat, akhirnya dia menjadi tidak tertangani. Harusnya orang-orang dengan masalah kejiwaan atau masalah kesehatan mental ini harus segera ditangani ya, terutama orang profesional, tapi karena adanya stigma yang negatif di masyarakat membuat mereka menjadi enggan untuk berobat. Ketika mereka enggan untuk berobat, akhirnya gimana, kesehatan mental mereka menjadi semakin memburuk, akhirnya malah menjadi masalah kesehatan mental yang semakin serius gitu ya, yang jadi sulit sulit ditangani gitu. Jadi memang um, banyak hal yang menyebabkan kenapa kesehatan masyarakat kesehatan mental itu masih tabu di masyarakat gitu. Walaupun sebenarnya sekarang kita sudah berada di era teknologi, fasilitas kesehatan baik itu secara daring ataupun secara tatap muka langsung sudah banyak yang menawarkan kegiatan atau pelayanan terkait dengan kesehatan mental ini. Namun memang uh, fasilitas ini mungkin lebih banyak
berpusat di kota-kota besar gitu. Bagaimana dengan di daerah gitu, di daerah dengan fasilitas yang minim, yang mungkin belum tentu ada rumah sakit jiwa di daerah tersebut gitu ya, dan biasanya rumah sakit jiwa itu masih terkonsentrasi di ibu kota provinsi. Bagaimana ya orang-orang yang tinggal di pedalaman gitu, yang tidak bisa mengakses itu juga menjadi salah satu masalah ya, kenapa kesehatan mental itu masih tabu, karena memang banyak masyarakat terutama di daerah gitu yang masih belum mengetahui seberapa pentingnya sih kesehatan mental dan bagaimana penanganannya gitu. Berbeda dengan di kota yang memang fasilitasnya sudah lebih banyak gitu, gitu sih Kak. Jadi memang stigma dan diskriminasi memang masih kuat nih gitu. Tidak hanya di daerah tapi juga di kota besar gitu, terutama di lingkungan kerja gitu, orang-orang menstigma buruk temennya yang punya masalah kesehatan mental. Terus belum lagi kalau di daerah orang dengan gangguan jiwa banyak yang dipasung gitu ya, kasus pemasungan di Indonesia juga masih cukup tinggi, itu yang cukup miris ya gitu ya. Ketika harusnya mereka mendapat penanganan, mendapatkan terapi gitu, pengobatan gitu ya, tapi akhirnya malah dipasung gitu oleh keluarganya sendiri gitu, itu yang cukup miris. Baik, Kak. Nah, berdasarkan dengan apa yang Karani presentasi juga, memang banyak masyarakat Indonesia yang belum terlalu menganggap kesehatan mental itu penting. Nah, untuk itulah memang kita harus lebih banyak mengedukasi dan mulai menyadari betapa pentingnya kesehatan mental itu. Nah, terkait kesehatan mental ini kan setiap orang pasti punya masalah sendiri-sendiri. Dari Kak Endro nih sebagai mahasiswa FKM UI, gimana nih Kak? Apakah pernah mengalami kesehatan mental yang tiba-tiba, aduh aku nih udah ada masalah dengan kesehatan mentalku atau bagaimana? Dan gimana sih cara kakak untuk mengatasi masalah kesehatan mental ini? Ya, kalau ngomongin soal kesehatan mental gitu ya, masalah itu kan banyak jenisnya, dan salah satunya adalah gejala kecemasan, stres, gangguan emosional. Itu kan hal-hal sebagai tanda-tanda awal ya orang memiliki masalah kesehatan mental gitu ya. Mungkin kalau misalkan gejala kecemasan, kemudian stres, itu kan hal yang pastilah semua orang pernah mengalami ya, ketika mungkin banyak tekanan, baik itu di sekolah, kuliah, pekerjaan, itu kan pasti ada aja hal yang bisa membuat kita stres, hal yang bisa membuat kita cemas gitu. Itu udah jadi salah satu tanda-tanda masalah kesehatan mental. Nah, saya pribadi tentunya pasti pernah mengalami hal uh, seperti stres seperti itu ya, seperti beban. Mungkin sering kali terkait dengan beban kerja yang tinggi, itu juga tugas kuliah yang banyak, ujian, tesis, dan lain sebagainya, itu kan juga salah satu faktor-faktor pemicu stres itu gitu ya. Dan mungkin teman-teman atau sobat HP semua juga pasti pernah dengar ngalamin hal ini. Nah, kemudian gimana sih cara saya bisa untuk apa ya, mungkin sekedar healing ya, sekedar ini atau sekedar supaya menjaga kesehatan mental saya tetap baik ya, dengan melakukan hobi gitu, dengan melakukan sesuatu yang disenangi. Jadi kita memang harus membagi waktu ya, membagi waktu, memporsikan waktu kita dengan seefektif mungkin, baik itu untuk kerja, untuk kuliah, untuk keluarga, dan untuk me time ya, untuk diri sendiri, melakukan hal-hal yang disenangi, yang itu bisa merecharge kita untuk bisa berpikir jernih kembali, bisa uh, bisa nge-refresh kita kembali gitu ya, dengan melakukan hobi gitu. Apapun hobi yang, apapun sesuatu yang disenangi itu, selama itu kegiatan yang positif, itu lakukanlah untuk sebagai salah satu proses healing ya, salah satu proses untuk menghilangkan kepenatan, kejenuhan, dan juga supaya kita bisa recharge lagi untuk bisa beraktivitas dengan normal kembali. Mungkin gitu sih Kak kalau saya pribadi. Ya Kak, memang kita perlu waktu untuk mencas diri kita kembali, untuk punya waktu diri untuk mengevaluasi diri kita. Kira-kira seperti yang Karani jelaskan bahwa kita juga harus sadar gimana sih daya tampung kita, mengelola masalah apa. Kita harus menyadari lingkungan kita bagaimana dan tujuan kita. Jadi memang harus semuanya tuh harus seimbang, iya kan Kak? Jadi Iya. iya. Nah, selanjutnya nih Kak, ini kan menyangkut dengan pertanyaan di awal, karena masih banyak masyarakat yang tabu akan masalah kesehatan mental ini, atau masih banyak masyarakat yang belum
menyadari bahwa kesehatan mental itu penting, tentunya pasti ada beberapa orang, bahkan mungkin sekelompok orang yang kadang-kadang tuh membuat masalah kesehatan mental ini seolah-olah itu adalah hal yang sepele, dan akhirnya mereka meremehkan masalah kesehatan mental yang ada di atau yang terjadi di lingkungan mereka atau pada orang lain atau di sekitar mereka. Nah, kira-kira nih bagaimana tanggapan kakak terkait dengan orang-orang atau sekelompok orang ini? Iya, tentunya orang-orang tersebut perlu diedukasi ya. Jadi kan banyak faktor ya kenapa dia bisa melakukan hal kayak gitu atau menganggap kesehatan mental itu sebagai lelucon ya mungkin bagi bagi Iya, orang tersebut gitu ya menganggap sebagai lelucon. Nah, ya bisa jadi memang mereka itu adalah orang-orang yang kurang teredukasi. Maksudnya mereka menganggap itu lelucon karena mereka tuh sebenarnya nggak paham gitu, nggak paham bahwa kesehatan mental itu penting, urgent, dan bisa bisa bukan diterima ya, bisa menimpa siapa saja gitu. Bahkan sebenarnya dia sendiri pun bisa bisa terkena masalah kesehatan mental juga. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah ya kita harus terus menerus ya mengedukasi masyarakat gitu ya, terutama orang-orang yang tadi gitu melakukan stigma gitu ya, yang menganggap kesehatan mental sebagai lelucon gitu. Itu perlu pendekatan kepada mereka, kemudian kita uh, menjelaskan dan mengedukasi mereka bahwa kesehatan mental itu bukan sesuatu yang lucu gitu ya, bahwa ini tuh adalah sesuatu yang serius yang kalau misalkan tidak tertangani malah bisa memperburuk kondisinya gitu. Dan ya kita perlu edukasi secara masif ya terkait dengan isu kesehatan mental pada masyarakat. itu tadi tentang orang-orang yang menganggap kesehatan mental itu sepele jika terjadi di sekitarnya. Gimana nih pesan kakak atau mungkin sesuatu harapan atau semangat dari kakak untuk mereka yang sedang mengalami kesehatan mental. Misalnya mereka tidak tahu nih bagaimana cara mengatasi apa yang mereka alami. Kira-kira bagaimana kak? Ya kalau pesan saya sih untuk semua yang sedang mengalami masalah kesehatan mental untuk tetap semangat gitu ya, terus kemudian jangan putus harapan dan juga segeralah mencari bantuan ke profesional baik itu psikolog seperti Karani gitu ya ataupun ke psikiater gitu. Jangan jangan dipendam sendiri ya teman-teman atau sobat HMK semua di sini yang mengalami, segeralah mencari bantuan jika memang itu sudah sangat mengganggu gitu. Kemudian lakukan sesuatu yang disenangi untuk sekedar melepas penat, healing ya, untuk bisa menjaga kesehatan mental kita agar tetap sehat gitu. Itu aja sih pesannya. Ya. Nah, selanjutnya kak, pertanyaan terakhir untuk kak Andrew. Apa harapan kakak terkait dengan kesehatan mental ini untuk Indonesia? Di Indonesia. Oke, jadi kalau harapannya untuk Indonesia tentunya saya dan kita semua kita berharap ya masyarakat Indonesia itu sehat secara fisik dan juga mental gitu. Kemudian berharap juga bahwa angka pasien di Indonesia bisa turun gitu dengan cara kita memang perlu mengedukasi masyarakat bahwa kesehatan mental itu penting dan jika sudah punya simptom atau tanda-tanda gangguan mental atau untuk segera mencari pertolongan kepada profesional gitu sehingga orang-orang dengan masalah kesehatan mental ini bisa tertangani. Kemudian juga kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa ketika ada orang dengan masalah kesehatan mental di lingkungannya gitu ya untuk tidak dikucilkan tapi kita juga turut punya empati yang tinggi juga turut membantu dia untuk bisa mendapatkan pertolongan gitu. Jadi kita tidak skeptis gitu dengan atau tidak melakukan stigma gitu kepada orang-orang yang punya masalah kesehatan mental, tapi juga kita bisa membantu mereka gitu. Sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bahagia dan juga sehat secara fisik dan mental. Itu sih harapannya. Baik kak. Terima kasih kak Andrew untuk informasinya, bahkan pengalaman yang telah dibagikan bersama dengan Sobat HMP. Kita akan mengakhiri Talks 8 ini. Sebelum kita menutup Talks 8 ini, Kak Andrew silakan mungkin ada closing statement
terkait dengan talk show kita hari ini dengan tema kesehatan mental itu penting. Mengapa kesehatan mental itu penting? Oke, closing statement dari saya adalah jangan lupa untuk melakukan sesuatu yang disenangi ya, untuk mengurangi stres, kepenatan, sehingga kita bisa berpikir dengan jernih untuk memulai aktivitas yang baru. Kemudian jangan lupa untuk mencari pertolongan, jangan sungkan untuk mencari pertolongan kepada profesional untuk bisa mengatasi masalah kesehatan mental sobat HMP semua supaya tidak memperburuk kondisinya gitu, sehingga bisa menjadi sehat secara fisik dan juga mental, dan juga harapannya untuk kita semua gitu ya tidak melakukan stigma kepada orang-orang dengan masalah kesehatan mental. Oke, mungkin itu closing statement dari saya. Baik Kak, terima kasih Kak Andrew untuk closing statement-nya. Terima kasih untuk Kak Rani atas informasi yang telah Kak Rani berikan, bahkan edukasi yang Kak Rani berikan terkait dengan kesehatan mental, baik kesehatan mental itu secara umum maupun kesehatan mental diri sendiri, dan bagaimana kita juga harus peduli dan peka terhadap kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Dan terima kasih juga untuk Kak Andrew atas informasi dan pengalaman yang telah Kak Andrew berikan terkait dengan kesehatan mental, di mana kesehatan mental itu memang sangat penting untuk kita sama-sama sadari dan harus sama-sama kita tahu cara pengelolaan kesehatan mental itu. Baiklah Sobat HMP, kali ini task ke-8 kita sudah selesai. Jadi kita sudah menerima banyak informasi dan edukasi tentang mengapa sih kesehatan mental itu penting. Untuk menutup task ke-8 kita kali ini, saya akan menutup dengan meringkas beberapa informasi yang telah diberikan oleh dua narasumber kita yang hebat. Nah, jadi kesehatan mental itu merupakan bagian dari kesehatan yang tidak bisa dipisahkan karena kesehatan itu sangat penting untuk kita sebagai manusia, baik itu secara fisik maupun mental. Makanya kesehatan mental itu sangatlah berpengaruh pada kehidupan kita. Ketika kita tidak sedang baik dalam kesehatan mental, maka kita juga akan tidak baik pada kesehatan fisik kita, karena keduanya ini akan saling berpengaruh. Untuk itu, mari kita sama-sama menyadari bahwa kesehatan mental itu penting, dan mari kita sama-sama belajar untuk menjaga kesehatan mental kita, bahkan orang-orang di sekitar kita, agar kita sama-sama memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Dan akhirnya, Indonesia juga akan semakin banyak masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan mental dan menjaga kesehatan mentalnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Sobat HMP semua. Sampai jumpa pada Talks HMP berikutnya.